Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia Aisyah Berbahasa. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai teks cerita fantasi, yaitu tentang unsur intrinsik teks cerita fantasi. Apa-apa saja unsur intrinsik dari teks cerita fantasi ini? Unsur intrinsik artinya adalah bagian-bagian yang terkandung di dalam teks. Jadi, pada video kali ini kita akan melihat bagian-bagian apa saja yang terkandung di dalam teks cerita fantasi. Baik, untuk pemahaman lebih lanjut, mari kita simak satu persatu. Yang termasuk unsur intrinsik dari teks cerita fantasi adalah yang pertama itu tema, alur, latar, tokoh penokohan, sudut pandang, dan amanat. Kita lihat dulu tema. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tema berarti pokok pikiran, dasar cerita yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar untuk mengarang. Berarti tema itu adalah ide yang menjadi dasar bagi seorang penulis untuk memulai cerita. Lalu apakah sama tema dengan judul? Jawabannya adalah tidak sama. Bagaimana membedakannya? Dari penjelasan ini, dapat kita pahami bahwa tema itu sama dengan topik atau ide pokok. Jadi, untuk menentukan ide pokok atau untuk menentukan topik, kita harus baca terlebih dahulu teksnya. Jadi, untuk mendapatkan tema, kita harus membaca teks terlebih dahulu. Lalu judul bagaimana? Judul itu tertulis jelas di buku atau di bagian atas teks. Jadi kalau kita membeli sebuah buku, kita bisa melihat ada tulisan di sampul buku, nah itu judul. Tertulis jelas. Kalau kita membaca sebuah teks atau cerita, ada judul di bagian atasnya. Nah itu judul, tertulis jelas. Jadi jelas ya bedanya tema dengan judul. Tema, untuk menentukan tema, kita harus baca semua tulisannya, harus baca teksnya dulu, baru kita bisa menentukan tema atau topiknya. Sedangkan judul bisa kita lihat langsung pada teks atau pada buku yang dimaksud. Kemudian alur. Alur adalah jalan atau urutan cerita. Jadi rangkaian peristiwa yang ada dalam sebuah cerita itu membentuk sebuah jalan atau membentuk sebuah urutan cerita. Nah, dalam teks narasi ada 3 jenis alur. Yang pertama alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Lalu bagaimanakah ketiga alur ini? Alur maju artinya urutan ceritanya berjalan secara beruntun dari awal hingga akhir. Jadi urutannya itu jelas dari awal sampai akhir. Sedangkan alur mundur, latar cerita dimulai pada masa sekarang dahulu, baru kemudian mundur ke masa lalu untuk memasuki cerita inti. Jadi yang menjadi pokok cerita pada cerita alur mundur ini adalah yang di masa lalunya, bukan yang di masa depannya. Yang di masa sekarang atau yang di masa depan itu hanya sebagai pengantar saja, tapi menjadi pokok cerita itu berada pada masa lalu. Berarti cerita itu flashback ke belakang atau mundur. Lalu alur maju mundur artinya urutan cerita bolak-balik, awalnya maju, kemudian mundur, dan bahkan maju lagi atau mundur lagi. Jadi bolak-balik dari masa sekarang kembali ke masa lalu, kemudian balik lagi ke masa sekarang dan kembali lagi ke masa lalu. Jadi itu maju mundur. Selanjutnya latar. Latar adalah gambaran tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam suatu cerita. Jadi ketika peristiwa atau adegan dari suatu cerita terjadi, itu ada latar, baik itu latar tempat, waktu, dan lingkungan sosial. Kita lihat dulu yang pertama latar tempat. Latar tempat ini artinya jelas, dia menggambarkan tempat. Contohnya, Minggu pagi yang cerah, Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Trowulan. Baik, pada kutipan teks ini, Candi Trowulan Ibu warnai warna biru. Nah, di Candi Trowulan ini menjelaskan lokasi atau tempat, berarti latarnya berada di Candi Trowulan. Jadi ini latar tempatnya. Tempatnya berada di Candi Trowulan. Selanjutnya latar waktu. Latar waktu, contohnya, Minggu pukul 6, mereka semua masuk ke kamar Anika yang serba biru.
Pada kata pukul 6 itu Ibu warnai biru. Jadi ini menjelaskan waktu, ya. Dia menggambarkan waktu kapan peristiwa itu terjadi. Jadi pukul 6, Minggu pukul 6 itu adalah latar waktu. Selanjutnya latar suasana. Latar suasana ini berarti dia menjelaskan suasana, bagaimana suasana ketika peristiwa itu terjadi. Contoh kutipan teksnya, setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu, tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Ya, berarti dari kutipan teks ini kita bisa melihat, kita bisa menyimpulkan bagaimana suasana pada saat itu. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tetesan air mata. Air mata biasanya terjadi ketika suasananya sedang sedih atau sedang berduka. Jadi itu latar suasana. Selanjutnya tokoh penokohan, ya. Ibu bedakan antara tokoh dan penokohan. Mana yang tokoh? Yang termasuk tokoh itu seperti Ayah, Bu Linda, Dani, Kak Septi, Topas. Ini hanyalah nama-nama tokoh yang Ibu gambarkan saja. Jadi, kalau tokoh berarti jelas pemain dalam cerita itu, ya, pelaku dalam cerita itu. Jadi, setiap pemain itu adalah tokoh, ya, pelaku atau pemain. Kemudian penokohan itu artinya penggambaran tentang tokoh, wataknya, sifatnya, karakter dari tokoh. Jadi beda ya tokoh dan penokohan. Kalau tokoh ini jelas, tokoh itu adalah orangnya, pemainnya. Sedangkan penokohan itu sifatnya, wataknya, seperti apa dia. Misalnya pada cerita itu digambarkan seorang yang suka memamerkan barangnya. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa dia berwatak atau bersifat sombong. Itu contohnya. Selanjutnya tentang sudut pandang. Sudut pandang berarti posisi pengarang atau penulis dalam suatu cerita. Jadi dalam suatu cerita kita bisa melihat di mana letaknya pengarang ini, sebagai apa dia dalam suatu cerita. Jadi ada dua sudut pandang dalam teks cerita narasi atau dalam teks fantasi, yaitu yang pertama aku sebagai orang pertama. Yang kedua, dia sebagai orang ketiga. Bagaimanakah contohnya? Perhatikan contoh berikut. Badanku lemas seakan rontok semua sendiku. Aku menengadah dan kulihat sahabat-sahabatku mengelilingiku. Semua berantakan, tinggal laptop Luminaku yang masih menyala. Baik, setiap kataku dan aku itu Ibu merahkan. Artinya apa? Dalam kutipan teks ini, penulislah yang menjadi tokoh utama dalam cerita ini, ya, aku. Sama seperti ketika kita menulis diari, kita menjadikan diri kita sebagai pelaku atau pemain dalam tulisan itu, dalam cerita itu, ya. Badanku lemas, ya. Berarti yang aku ini siapa? Aku ini adalah si tokoh utama yang berarti juga si penulis atau pengarang dalam cerita itu. Jadi jelas ya tandanya kalau sudut pandang aku sebagai orang pertama, dia menggunakan kata aku dalam setiap ceritanya. Jadi dia sebagai pelaku atau tokoh utama dalam cerita yang dia buat sendiri. Kemudian dia sebagai orang ketiga, contohnya Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya. Mereka bertiga bertekad menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Dani berteriak lantang. Ya, jadi posisi pengarang di mana? Pengarang berada di luar cerita. Dia hanya sebagai pencerita dari cerita yang dia tulis. Dani berteriak lantang sambil menyeret kedua temannya. Berarti sama seperti ketika Ibu menceritakan tentang si A kepada si C. Nah, seperti itu. Jadi Ibu hanya sebagai pencerita, bukan sebagai tokoh. Jadi itu tandanya. Ketika dia menggunakan orang ketiga, nya, dia, Dani, Thomas, dan lain sebagainya, berarti pengarang berada di luar cerita. Dia hanya sebagai pencerita. Itu sudut pandang dia sebagai orang ketiga. Selanjutnya adalah amanat. Nah, untuk amanat ini, Ibu yakin Ananda tidak ragu lagi. Amanat artinya adalah pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Jadi dalam setiap cerita itu kita bisa menarik pesan atau bisa menyimpulkan pesan apa yang disampaikan oleh penulis melalui ceritanya. Jadi nanti setelah membaca cerita itu bisa kita tentukan, bisa kita sebutkan sendiri ada pesan tidak dalam cerita tersebut.
Baik Ananda, demikianlah pembelajaran kita mengenai unsur intrinsik dari teks cerita fantasi. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. I'm so lost in this dunya, feeling so trapped in this dunya.